Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya untuk perkuliahan pada materi tujuan hukum ini, perkuliahan ilmu hukum dengan tema tujuan hukum ini saya laksanakan secara virtual dengan media video pembelajaran karena ada satu dua hal. Jadi karena anak saya sakit, kemudian setelah itu ayah saya juga di rumah sakit dan banyak kegiatan yang di fakultas sehingga membuat saya tidak bisa masuk untuk melaksanakan perkuliahan. Semoga walaupun perkuliahan ini saya laksanakan secara virtual dengan media video pembelajaran ini bisa terlaksana dengan maksimal dan apa yang saya jelaskan dari materi tujuan hukum ini walaupun dengan video pembelajaran ini bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang tujuan hukum. Ini menjadi salah satu subtopik penting dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum karena tentu diberlakukannya hukum, dijalankannya hukum itu ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Jadi adanya hukum pasti punya tujuan. Nah, tujuannya itu bagaimana, tujuannya apa saja, ini nanti yang akan saya ulas lebih lanjut di dalam slide yang sudah saya buat ini gitu ya. Dan bisa saya pastikan bahwa materi tentang topik ini, tujuan hukum ini nanti menjadi salah satu subtema yang nanti akan diujikan di dalam UTS. Oleh sebab itu bagi mahasiswa selain nanti mempelajari video yang saya buat ini, itu juga dimohon untuk mendalami materi ini lebih lanjut dengan membaca dan kemudian juga mencari berbagai sumber referensi bahan bacaan yang lain baik dari buku maupun dari jurnal-jurnal untuk mendalami lebih lanjut materi tentang tujuan hukum ini. Itu. Nah, tujuan hukum itu apa sih? Tujuan hukum itu merupakan satu upaya, satu usaha yang ingin dicapai dari diberlakukannya sebuah hukum. Jadi segala sesuatu itu pasti punya tujuan, termasuk diberlakukannya atau adanya hukum pasti punya tujuan. Ya seperti halnya keilmuan-keilmuan yang lain itu tentu semua keilmuan pasti punya tujuan. Tujuan misalkan politik itu tujuannya untuk apa sih? Politik tujuannya untuk sebagai sebuah teori yang digunakan sebagai pendekatan untuk menjalankan sebuah kekuasaan atau pemerintahan. Tuh, sosiologi itu tujuannya apa sih? Dipelajari, tujuan sosiologi dipelajari untuk bagaimana memahami tentang masyarakat dan segala seluk-beluk yang ada di dalamnya. Termasuk hukum. Hukum dipelajari, hukum diberlakukan, pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, di antara tujuan-tujuan hukum itu, menurut beberapa teori dan beberapa pendapat ahli, setidaknya saya mengutip ada 4 pemikiran atau 4 aliran ya yang menjabarkan tujuan hukum. Yang pertama, teori etis, teori utilitarianisme, teori hukum Islam, dan tentu juga berbagai pendapat dari beberapa ahli. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan, yang akan saya bahas di dalam materi ini. Selain itu, rujukan dari
rumusan materi yang saya buat ini saya merujuk dari berbagai buku yang ada, buku pengantar ilmu hukum. Nanti bisa teman-teman dalami lebih lanjut, bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dengan membaca literatur-literatur baik di buku ataupun jurnal tentang tujuan hukum tersebut, termasuk membandingkan apa yang saya sampaikan dengan beberapa pemikiran ataupun beberapa ulasan-ulasan yang ada di dalam literatur-literatur yang lain. Pertama kita bahas tentang tujuan hukum dari teori etis terlebih dahulu. Teori etis ini teori yang di salah satu yang mempeloporkan adalah tokoh atau filsuf ya di era Yunani kuno abad ke-5, ke-4, ke-5 Masehi, sebelum Masehi gitu ya. Yang sebenarnya membicarakan tentang keadilan. Nah, membicarakan tentang keadilan. Tetapi keadilan yang secara umum, tidak hanya berbicara secara spesifik tentang keadilan hukum. Nah, kenapa? Karena memang pemikiran-pemikiran Aristoteles ini, tokoh yang mempeloporkan atau yang menjadi sumber pemikiran dari teori etis ini dia bicara tentang nilai-nilai filosofis ya, nilai-nilai filosofis dalam kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah nilai-nilai keadilan itu. Nah, di dalam teori etis bahwa tujuan hukum ini yang perlu harus digarisbawahi, yang harus dicatat bahwa dalam teori etis itu tujuan hukum itu semata-mata hanya bertujuan untuk keadilan. Itu menurut pendapatnya Aristoteles. Jadi diberlakukannya hukum itu ya paling utama tujuannya hanyalah keadilan. Kalau misalkan tujuan-tujuan yang lain, misalnya contoh menjaga ketertiban, keamanan, terus kemudian kemaslahatan, terus kemudian agar bisa menjadi pedoman hidup manusia dan sebagainya, itu adalah tujuan-tujuan turunan dari tujuan keadilan. Nah, maka yang paling utama adalah tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata hanya bertujuan untuk keadilan. Nah, keadilan yang seperti apa yang ingin dicapai dalam sebuah hukum itu, maka dalam konteks ini banyak para pemikir, banyak para tokoh mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang keadilan itu yang seperti apa. Nah, dulu kalau tidak salah dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saya sedikit banyak juga sudah menyinggung tentang keadilan yang hakikat keadilan itu seperti apa sih gitu kan. Karena memang keadilan itu ketika disematkan dalam dalam aspek-aspek yang berbeda-beda yang tentu juga pengertiannya pun juga berbeda-beda gitu pengertiannya. Misalkan kalau secara umum itu berdasarkan beberapa pendapat tokoh, keadilan dibedakan atau dirumuskan menjadi dua. Yang pertama adalah keadilan distributif atau disebut sebagai justisia distributiva. Kemudian yang kedua adalah justisia komutatif atau keadilan komutatif. Ada yang lain yang kemudian menjabarkan keadilan itu dalam beberapa teori yang lain itu juga ada yang menyebut keadilan ada restoratif, terus kemudian ada keadilan restriktif, misalkan retributif dan macam-macam. Nah, kenapa? Karena memang tergantung pemberlakuannya. Jadi misalnya contoh ini yang saya jelaskan pertama tentu keadilan distributif ini ya. Keadilan distributif itu keadilan yang bersifat menyalurkan. Keadilan distributif mengandung pengertian proporsional, yakni jumlah yang diterima tiap orang mungkin tidak sama, namun sesuai dengan merit jasa dari masing-masing orang. Nah, sebagai contoh misalkan ketika kita bicara tentang keadilan distributif itu contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya yang paling sederhana adalah ketika saya memberikan penilaian dari prestasi mahasiswa atau prestasi akademik mahasiswa, maka berdasarkan prinsip keadilan distributif ini,
Penilaian itu dilakukan secara profesional dan proporsional. Artinya profesional dan proporsional itu bahwa masing-masing orang itu tentu tidak akan memperoleh nilai yang sama. Kenapa? Karena dilihat porsinya, sejauh mana semangat belajar, terus kemudian keaktifan, terus kemudian prestasi belajar mereka, itu akan menentukan mereka memperoleh nilai berapa. Jadi tentu akan berbeda dalam satu kelas itu, dia akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ya disebarkan atau keadilan ini diwujudkan dalam bentuk secara proporsional, yang tentunya tiap tiap orang akan mendapatkan nilai sesuai dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, ini keadilan distributif. Nah, itu contoh sederhana, semoga bisa dipahami. Kalau dalam konteks hukum, keadilan distributif ini ya agak berbeda penerapannya. Kenapa? Kalau kalau sanksi itu ya bisa saja kemudian sanksi itu dilihat dalam perspektif distributif atau adilan distributif, artinya orang itu mendapatkan sebuah hukuman, mendapatkan sebuah sanksi tergantung porsi dari kejahatannya seperti apa, misalnya kayak gitu kan. Beban kejahatannya kayak gimana, itu akan menentukan beban hukumnya juga. Nah, itu bisa dimasukkan dalam konteks penerapan hukum. Itu kalau dalam sisi hukum ya. Kemudian yang kedua adalah justisia komutatif atau keadilan bersifat komutatif, di mana lebih mengutamakan hubungan antar individu, yaitu menghormati hak-hak orang lain dan memberikan sanksi bila hak tersebut dirusak. Apa yang menjadi hak awal dari seseorang harus kembali kepadanya. Jadi ini konteksnya itu komutatif itu adalah mengembalikan apa ya istilahnya hak-hak orang ya, hak-hak orang, bahwa setiap orang itu punya hak. Nah, ketika haknya dilanggar, maka dia harus dikembalikan hak-haknya itu. Hak awalnya seperti apa? Jadi itu. Nah, ini juga bisa diterapkan di dalam hukum. Bisa diterapkan di dalam hukum bahwa misalkan salah satu contohnya bahwa argumentasi keadilan komutatif ini dalam konteks memberikan sanksi, misalkan bahwa orang jahat yang kemudian diberikan sanksi, orang yang melanggar hukum kemudian diberikan sanksi, itu sanksi itu sebagai upaya untuk mengembalikan hak orang lain yang sudah dilanggar haknya itu. Jadi kayak gitu. Nah, di sisi lain yang mungkin tidak tertulis atau tidak masuk di dalam materi ini, ada keadilan yang bersifat restributif dan ada juga keadilan yang bersifat eh, atau restoratif justice. Jadi keadilan retributif itu kayak gini. Eh, Keadilan yang berfokus ya pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Jadi misalkan contoh prinsipnya, kalau mata harus diganti mata. Kalau misalkan membunuh berarti kisosnya juga harus mati atau dibunuh. Jadi seperti itu. Artinya ketika kejahatan itu dilakukan dengan mengorbankan sesuatu, maka imbasnya atau hukumannya juga harus sepadan dengan sesuatu yang hilang itu. Makanya kemudian ada prinsip mata harus diganti mata, nyawa ya harus diganti nyawa, itu restributif. Nah, itu restributif. Nah, dalam penerapan hukum klasik, penerapan hukum dulu ya, bahwa sanksi di dalam hukum itu dilakukan secara restributif atau retributif atau ya itu tadi sebagai bentuk pembalasan lah, bahasanya kayak gitu. Nah, jadi orang itu ketika dikai sanksi atau dikasih sanksi itu sebenarnya untuk memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Karena kejahatan itu dipandang sebagai perbuatan yang amoral ya. Amoral dan asusila, melanggar hak-hak, melanggar HAM dan merugikan orang. Oleh karena itu maka pelaku kejahatan itu ya harus dibalas dengan
memberikan sebuah hukuman yang setimpal, yang sama kepada orang tersebut yang melakukan kejahatan. Itu retributif. Makanya kemudian retributif itu disebut juga sebagai teori pembalasan. Teori pembalasan gitu ya. Tuh. Nah, selain itu yang keempat ada keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu agak berbeda. Kenapa? Karena restoratif itu dimaknai sebagai sebuah merestorasi. Restorasi itu mengembalikan hak-hak korban itu eh, dengan ya seperti hak-haknya yang dulu. Jadi kalau misalkan ada korban, dia bukan bukan kemudian sanksinya itu pelakunya saja yang dihukum, tapi hak-hak korban ini juga harus dipulihkan. Jadi korbannya ini juga harus diberikan hak-hak untuk pemulihan gitu loh. Kenapa? Karena kalau hanya menghukum yang jahat saja, maka ya hanya membalas saja, tapi hak-hak korbannya ini juga tidak bisa kembali itu. Makanya ada istilah restoratif justice atau keadilan restorasi. Dan prinsip keadilan ini dipakai dalam sebuah hukum pidana modern. Sekarang mulai banyak diterapkan. Misalkan dalam KUHP yang baru ini, bahwa prinsip pemidanaan itu lebih menekankan pada keadilan restoratif. Jadi memulihkan hak-hak bagi para korban. Nah, nanti saya akan share ya artikel terkait dengan itu, silahkan nanti juga dipelajari lebih lanjut gitu ya. Karena ini nanti kayaknya juga akan keluar di dalam UTS coba nanti. Nah, apa saja sih kasus yang bisa diselesaikan dalam keadilan restoratif itu? Jadi ya termasuk kasus pidana itu bisa diselesaikan juga dengan pendekatan keadilan restoratif. Artinya ada implementasi dari keadilan restoratif itu biasanya bisa menggunakan jalur yang namanya mediasi atau kalau di dalam hukum pidana disebut sebagai penal mediation. Mediasi yang dilaksanakan dalam perkara pidana. Misalnya contoh sebuah kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dulu itu pernah ada satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, adalah ketika si anaknya Ahmad Dhani, musisi itu, Dewa 19 Ahmad Dhani, Sidul namanya, Abdul Qadir Jailani, itu dulu kalau tidak salah pernah terlibat dalam sebuah kecelakaan. Ya, dia masih dalam usia yang dikategorikan anak-anak saat itu, mengendarai mobil sport hasil pemberian dari ayahnya. Kemudian pada saat mengendarai itu terlibat sebuah kecelakaan yang menyebabkan ada sekitar kalau tidak salah 7 orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian kasus itu diselesaikan dengan model keadilan restoratif dan melalui mediasi. Kalau seharusnya si Dul ini, Abdul Qadir Jailani ini dia tetap dikenakan pidana walaupun pidana anak ya. Pidana anak itu kalau misalkan hukuman ya separuh dari hukuman orang dewasa. Tapi model hukumannya bukan di penjara kayak di lapas itu enggak, tapi kayak ditempatkan di suatu bukan rumah tahanan tapi sebuah panti sosial atau pengampuan lah. Pengampuan itu berarti dia itu dididik atau dibina oleh suatu lembaga tertentu gitu ya. Nah, saat itu Ahmad Dhani mengajukan mediasi. Jadi mediasi dengan para korban, dengan keluarga korban yang tujuannya ingin menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Akhirnya difasilitasi oleh kepolisian. Akhirnya muncul sebuah kesepakatan-kesepakatan mediasi itu yang intinya ada wujud keadilan restoratif yang harus dilakukan oleh Ahmad Dhani. Bentuk restoratifnya seperti apa? Ya sebagai upaya untuk memulihkan kembali keadaan korban. Walaupun nyawanya sudah tidak bisa dihidupkan lagi, mati, tapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan. Misalkan ya membiayai anak dari korban itu, membiayai hidupnya, membiayai pendidikannya. Bahkan sampai ada yang disekolahkan sampai S3 anak dari korban itu.
Terus kemudian Ahmad Dhani harus memberikan santunan biaya hidup selama berapa tahun, berapa puluh tahun gitu ya. Sampai kemudian itu lulus S3 dan semuanya ditanggung itu. Nah, akhirnya ketika disepakati, akhirnya kemudian ya wes itu dijadikan sebagai bentuk dari hukuman ya, hukuman. Nah, Sidul ini tidak dihukum, tidak dipenjara, tapi dibina sendiri oleh keluarga. Apakah itu diperbolehkan? Nah, dengan prinsip keadilan restoratif diperbolehkan, tapi tentu harus berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dari para pihak, baik pelaku dan korban juga gitu ya. Nah, terus apa? Itu tadi yang keadilan restoratif. Itu tadi yang keadilan restoratif gitu ya. Nanti saya share ada artikel yang membahas tentang itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya, ini membahas tentang ya teori utilitarianisme. Kalau tadi teori etis, ini teori utilitarianisme yang berbicara tentang keadilan. Nah, teori utilitarianisme ini juga bagian dari teori hukum ya, bagian dari teori hukum yang digagas tokohnya Jeremy Bentham. Nah, teori ini menjelaskan bahwa hukum itu tujuan utamanya adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya, atau dalam bahasa Inggris yang populer, the greatest happiness of the greatest number. Bahwa hukum itu tujuan utamanya untuk menciptakan kebahagiaan. Nah, dari prinsip ini kemudian ya, apa makna kebahagiaan itu? Banyak tokoh yang kemudian menafsirkan bentuk dari kebahagiaan itu adalah kesejahteraan secara ekonomi. Nah, makanya kemudian ini yang salah satu pendekatan yang menjadi dasar bahwa hukum itu harus mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi para rakyat. Bagi para rakyat. Kalau hukum belum mampu mewujudkan kesejahteraan, belum mampu mewujudkan kebahagiaan bagi para rakyat dalam suatu negara, maka hukum itu dianggap belum mampu untuk mewujudkan tujuan ideal yang utama. Jadi kayak gitu. Makanya kemudian atas pendekatan ini, kebijakan untuk mensejahterakan rakyat itu ya diatur berdasarkan hukum. Misalkan gini, negara dia ingin mengentaskan persoalan kemiskinan. Maka melalui aturan hukum ini yang kemudian tujuan dilaksananya aturan hukum ini dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, itulah yang disebut sebagai tujuan hukum sebagai upaya untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi umat manusia dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori hukum Islam. Nah, di dalam teori ini tentu tujuan-tujuan hukum itu dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam. Nilai-nilai universal yang ada di dalam hukum Islam yang itu menjadi tujuan utama berlakunya hukum Islam. Nah, kalau dalam hukum Islam kita sering mengenal atau populer dalam kajian hukum Islam itu apa yang disebut sebagai maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah itu adalah maksudnya tujuan-tujuan diberlakukannya sebuah syariat atau diberlakukannya sebuah hukum ya, yang tujuan utamanya itu. Apa saja dalam maqasidus syariah itu? Bahwa salah satunya adalah khifduddin, itu menjaga agama. Jadi berlakunya sebuah hukum itu bertujuan untuk menjaga agama, agar agama ini tetap tegak, agar agama ini tetap berdiri tegak, bisa menjadi pedoman hidup bagi para umatnya sampai ila yaumil qiyamah misalkan. Kemudian yang kedua, hifdun nafs, menjaga jiwa, bahwa adanya hukum itu diberlakukan
untuk menjaga jiwa. Artinya melindungi segenap umat manusia agar mereka itu hak-hak hidupnya terlindungi. Agar terlindungi oleh apa? Terlindungi oleh hukum itu. Makanya kemudian juga diatur dalam hukum Islam itu tentang hukum pidana Islam. Kalau ada orang yang melakukan pembunuhan atau kejahatan yang merugikan orang lain, contohnya misalkan ke pembunuhan itu, maka hukumnya juga harus ada pembalasan, ada kisos, mati. Kalau misalkan mati juga harus dibalas dengan mati gitu. Itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal itu bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga kewarasan, menjaga akal sehat, menjaga nurani manusia agar ketika manusia itu kan makhluk yang punya ambisi, makhluk yang hayawanun natik ya, hewan yang punya ambisi tapi punya akal. Jadi hukum itu agar mampu mengendalikan akal manusia sehingga akal manusia ini tidak kemudian digunakan untuk memikirkan atau menjalankan suatu perbuatan-perbuatan yang itu eh, merugikan dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Jadi itu. Terus kemudian hifdzul mal, menjaga harta benda. Bahwa hukum itu disyariatkan atau ditujukan untuk menjaga harta benda agar tidak ada kejahatan-kejahatan atau perilaku manusia yang itu bukan melanggar, itu merugikan, khususnya dalam konteks merugikan harta benda orang lain, misalkan kayak pencurian, penipuan, terus kemudian korupsi itu juga bagian dari apa ya istilahnya menjaga harta benda itu tadi, hifdzul mal. Terus terakhir yang kelima adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan, ini 5 prinsip ya di dalam tujuan hukum Islam, diberlakukannya sebuah hukum Islam. Nah, dari beberapa teori itu banyak juga yang dikembangkan ya. Prinsip maqasidus syariah yang relevan dalam konteks saat ini bagaimana, itu banyak tokoh yang sudah mempopulerkan dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang baru tentang konsep-konsep tersebut. Misalkan kayak pemikirannya siapa, Jasir Auda yang membahas tentang maqasidus syariah yang relevan dalam konteks saat ini. Jadi itu secara umum juga bahwa tujuan hukum Islam itu juga sebagai ketetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat serta petunjuk ke jalan yang benar. Tentu itu menjadi tujuan utama. Nah, dalam menjalankan hukum Islam itu ada prinsip-prinsip utama yang disebut sebagai nilai-nilai universal Islam yang menjadi ruh, yang menjadi nilai universal dalam berlakunya sebuah hukum. Misalkan contoh, ada nilai al-adalah atau keadilan. Kemudian ada nilai al-huriyah, kebebasan. Ada nilai al-musawa, persamaan atau kesetaraan. Yang itu bicara tentang setiap orang itu di mata hukum sama, setiap orang itu di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak dibedakan apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Yang membedakan adalah keimanan dan derajat keilmuannya kan gitu kan, yang sesuai dengan nas Al-Qur'an. Terus ada prinsip ta'adul atau keadilan, tawasud, nilai ke kemodaratan atau tawasud, nilai ya tawasud itu yang moderat. Terus ada tasamuh, nilai toleransi. Terus kemudian ada tawazun, nilai-nilai keseimbangan. Dan banyak lagi nilai-nilai yang lainnya. Itu prinsip-prinsip umum dalam berlakunya sebuah nilai universal dalam Islam, atau termasuk di dalamnya adalah hukum Islam itu gitu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pendapat para ahli yang membahas tentang teori atau tentang tujuan hukum. Nah,
Pendapat-pendapat para ahli ini penting untuk dikutip, penting untuk dipahami. Kenapa? Karena selain sebagai sebuah doktrin, bahwa rumusan dari berlakunya hukum positif atau hukum yang kita jalankan saat ini itu tentu juga sangat banyak dipengaruhi oleh pendapat para ahli itu tentang hukum itu. Makanya kemudian pendapat-pendapat tersebut perlu kita bahas, perlu kita dalami, perlu kita pahami ya. Misalnya contoh pendapat yang pertama adalah Prof. Subukti. Pendapatnya Prof. Subukti itu ketika berbicara tentang hukum, menurut beliau bahwa tujuan hukum itu untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Nah, kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Subekti ini sebenarnya beliau berupaya merangkum dan kemudian mengkonstruksi, mengkonstruksi berbagai pendapat dari aliran-aliran yang tadi saya jelaskan. Misalkan kalau bicara tentang keadilan berarti itu pendapat teori etis. Kalau bicara tentang ketertiban ini ya secara umum gitu, tentang tujuan umum. Kemudian kebahagiaan kemakmuran ini pendapat dari teori utilitarianisme. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Subekti ini menggambarkan bahwa tujuan hukum itu kompleks. Bukan hanya bicara keadilan, bukan hanya ketertiban, tapi di dalamnya juga ada nilai-nilai atau tujuan yang lain, misalkan kebahagiaan, kemakmuran, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pendapatnya Van Apeldoorn. Menurut pendapatnya Van Apeldoorn bahwa tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai, adil. Dan hukum itu sendiri menghendaki perdamaian. Nah, itu ada beberapa poin penting yang disampaikan di sini. Ini lebih spesifik terhadap cara atau sebuah pedoman untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia ya. Jadi ini pendapat yang menurut saya ya dikonstruksi dari pemikiran-pemikiran hukum klasik di mana memang pada saat dulu hukum itu ya seakan-akan dalam konsep negara hukum klasik itu kan seakan-akan hanya menjadi penjaga malam dalam tanda kutip. Penjaga malam itu hansip lah, satpam lah. Satpam itu tujuannya apa? Untuk menjaga ketertiban gitu dok. Polisi menjaga ketertiban gitu kan. Nah, itu pendapat klasik gitu kan. Pendapat klasik. Tujuan ketertiban itu apa? Agar hidupnya damai. Nah, padahal di era-era saat ini dalam konsep negara modern, dalam pemikiran hukum modern, bahwa hukum itu tidak hanya bertujuan hanya untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman atau perdamaian dalam kehidupan manusia, tapi hukum bisa digunakan atau ditujukan untuk macam-macam, untuk hal-hal yang lain yang lebih kompleks dalam kehidupan manusia. Misalkan yang ketiga ini pendapatnya Reskupun. Reskupun itu dia berpendapat berbeda dengan para ahli yang lain, bahwa Reskupun menekankan bahwa hukum itu berfungsi atau bertujuan untuk merekayasa masyarakat. Artinya hukum sebagai alat perubahan sosial atau dalam istilah bahasa Inggris yang lebih populer sering kita dengar, law is a tool of social engineering, bahwa hukum itu sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Intinya, hukum di sini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Nah, ini sebuah konstruksi pemikiran hukum modern yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalkan contohnya sederhana, ketika ada aturan tentang undang-undang lalu lintas, apa sih tujuannya? Tujuannya untuk merubah budaya berlalu lintas. Yang mungkin awalnya budaya berlalu lintasnya masih tidak tertib lalu lintas, banyak kecelakaan, banyak pelanggaran lalu lintas. Dengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas, itu masyarakat menjadi berubah kesadarannya, berubah budaya hukumnya menjadi lebih tertib berlalu lintas. Itu contoh.
Contoh lagi misalkan banyak di desa-desa itu tentang tentang larangan membuang sampah sembarangan, larangan membuang sampah di sungai. Itu kan hukum itu kan. Itu kan hukum. Biasanya dibuat dalam bentuk perdes, peraturan desa. Tujuannya untuk apa sih diberlakukannya itu? Ya salah satunya selain tentu untuk tujuan menjaga lingkungan agar hidup bersih. Tentu tujuan yang paling utama adalah agar merubah pola hidup masyarakat, merubah budaya hidup masyarakat menjadi lebih disiplin dan cinta kebersihan. Tentu itu. Kenapa? Karena mungkin awalnya sebelum ada aturan itu masyarakat itu ya tidak peduli terhadap lingkungan, tidak berusaha untuk menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan, akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Dengan adanya aturan itu merubah budaya, merubah sebuah pola hidup masyarakat, mereka menjadi lebih disiplin, lebih bersih, lebih mencintai lingkungan. Nah, itu hukum sebagai sebuah alat untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat atau perubahan sosial. Kemudian yang keempat pendapat Muchtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum itu yang merupakan tujuan pokok adalah yaitu ketertiban ya yang menjadi tujuan pokok ya. Tujuan yang lain itu adalah keadilan. Nah, itu dua poin yang disampaikan oleh Muchtar Kusumaatmadja. Tentu saya kira ini juga tidak beda dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Tujuan ketertiban dan tujuan keadilan. Nah, ini beberapa contoh pemikiran para ahli yang membahas tentang tujuan hukum itu ya. Terus kemudian kita ke slide selanjutnya. Ada teori juga yang digagas oleh Friedman dan Ruskupun gitu ya, bahwa sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Suryono Sukanto menyebutkan bahwa fungsi hukum itu ada tiga. Satu, sebagai sarana pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas gitu ya. Sebentar, ada polusi udara knalpot blong. Maklum di perumahan. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Yeah. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Tujuan hukum sebagaimana dikutip oleh Suryono Sukanto itu ya. Dari pendapatnya Friedman dan Ruskupun menyebutkan fungsi hukum itu ada tiga sebagai sarana pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua sebagai sarana penyelesai sengketa ya tentu atau konflik, dispute settlement. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang pertama, fungsi hukum sebagai pengendali sosial itu ya sama seperti halnya pendapat para tokoh yang lain tadi, bahwa hukum itu berfungsi sebagai instrumen yang menjadi pedoman hidup masyarakat agar masyarakat itu tertib, aman, terkontrol hidupnya, terkontrol. Dia tidak melanggar aturan-aturan yang itu dilarang oleh hukum, sehingga kondisi masyarakat terkontrol, aman, tertib, damai dan sebagainya itu. Nah, fungsi hukum, law is a tool of social control, itu fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
Yang kedua sebagai sarana penyelesaian itu contohnya kayak gini. Ini menjadi sebuah konsep pemikiran adanya lembaga lembaga kayak pengadilan ya, yang punya fungsi untuk menyelesaikan konflik atau menyelesaikan persoalan hukum. Nah, mekanisme yang digunakan atau dasar aturan yang digunakan tentu adalah aturan hukum. Aturan hukum itu menyelesaikan sebuah persoalan yang timbul dalam dalam kehidupan manusia. Jadi ketika orang punya konflik, maka yang digunakan untuk menyelesaikan ya pendekatannya hukum itu. Bagaimana caranya? Melalui mekanisme peradilan di sebuah lembaga pengadilan. Makanya kalau kita mengajukan perkara di pengadilan itu kan sebenarnya sebagai upaya untuk menyelesaikan sebuah sengketa, menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi gitu. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat. Ini padha karo tadi, sama dengan pemikirannya Reskopun yang memposisikan atau memfungsikan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Law is a tool of social engineering itu tadi. Contohnya juga sama itu tadi. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini masih menurut beberapa tokoh juga. Menurut Suryono, Dirjo Sisworo, fungsi dan peran hukum adalah penertiban, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian. Jadi poin pentingnya 3 itu. Nah, ini tentu menurut saya juga sama dengan beberapa pendapat yang sebelumnya ya, bahwa hukum sebagai alat ketertiban keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai sarana penggerak pembangunan. Ya, poin sebagai sarana penggerak pembangunan itu sama dengan fungsi hukum untuk melakukan perubahan di masyarakat tadi. Terus kemudian yang agak sedikit berbeda ini, fungsi hukum sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Nah ini menarik, ini agak sedikit berbeda atau merupakan terobosan pemikiran yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain, bahwa hukum sebagai alat untuk melakukan pengawasan kepada aparatur pengawas itu. Ya, menurut saya umum ya, aparatur negara atau aparatur penyelenggara pemerintah gitu ya. Kita contohnya gini, contohnya kita di Indonesia itu ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya. Di dalam salah satu poin tentang jaminan hak asasi manusia itu adalah jaminan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ya, itu salah satunya. Kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat. Kenapa perlu diatur itu? Kenapa? Karena itu sebagai wujud kontrol, itu sebagai wujud pengawasan, bahwa semua warga negara itu berhak memberikan saran, kritik, ataupun usulan kepada pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk pendapat, dan ini harus dijamin. Misalkan contoh, negara punya kebijakan, punya program. Program ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, atau program ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak bermanfaat kepada masyarakat misalkan, tidak populis. Nah, ini kita berhak untuk melakukan kritik, kita berhak untuk menyampaikan pendapat, kita menolak itu. Kenapa? Karena dijamin berdasarkan aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang hak asasi manusia. Jadi fungsi kritis itu di situ menurut saya gitu ya. Dan contohnya kayak gitu. Next, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ahmad Ali. Fungsi hukum ada 5. Fungsi hukum sebagai a tool of social control ya, sama ya dengan yang disampaikan tokoh-tokoh sebelumnya tadi. Misalnya Suryono Sukanto, dia juga menyampaikan bahwa hukum sebagai alat pengendali sosial. Kemudian yang kedua, fungsi hukum sebagai tool of social engineering. Ini pemikirannya Reskopun tadi. Law is a tool of social engineering, sama ya, hanya merangkum saja. Kemudian fungsi hukum sebagai simbol. Nah, ini agak sedikit berbeda. Fungsi hukum sebagai simbol itu menekankan bahwa hukum itu sebagai ini ya,
instrumen, alat ya. Alat simbol kekuasaan, simbol legalitas atau simbol apa ya istilahnya ke ya kepastian dan sebagainya itu. Misalkan eh, pemerintah punya hukum, membuat hukum, maka itu sebagai simbol kekuasaan. Fungsi hukum sebagai political instrument. Political instrument itu alat untuk politik. Dalam kacamata politik hukum, hukum itu harus dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan politik misalkan. Fungsi hukum sebagai integrator atau penyatu. Jadi atau penghubung, penyatu dan penghubung itu ya. Terus kita ke slide berikutnya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar bahwa tujuan hukum di Indonesia itu menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tujuan hukum kita itu adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yang tertuang di dalam teks alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sana terdapat beberapa poin penting. Misalkan membentuk pemerintahan negara Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah legitimasi dan legalitas negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia, terus kemudian pemerintah negara Indonesia itu dijamin secara legal berdasarkan undang-undang. Berarti hukum, itu kan? Hukum yang bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan. Maka kemudian mutlak sebuah negara harus punya undang-undang. Kenapa? Karena itu jaminan dari legalitas. Jaminan dari pengakuan secara legal, secara hukum adanya dan berdirinya sebuah negara. Kalau hanya diproklamasikan itu berarti belum tentu legal. Makanya saya pernah bertanya, negara Indonesia itu terbentuk tanggal berapa sih? Jadi berdirinya negara Indonesia itu tanggal berapa sih? Itu banyak yang bingung menjawab. Berdirinya negara Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kenapa bisa dikatakan pada hari itu, pada tanggal itu berdiri negara Indonesia? Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar itu disahkan. Dan Undang-Undang Dasar itu sebagai pembentuk secara legal, secara hukum, berdirinya sebuah negara Indonesia. Kalau tanggal 17 Pak, nah itu proklamasi, beda. Proklamasi itu pernyataan yang menyatakan kepada khalayak, kepada negara-negara yang lain bahwa Indonesia itu merdeka pada saat itu. Tapi belum berdiri negara. Berdirinya negara itu baru kemudian disahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus itu gitu ya. Next. Kemudian selanjutnya, ini sama dengan slide yang tadi. Ya, saya kira itu cukup dari materi yang saya sampaikan ya, dan cukup singkat itu tadi. Semoga ini memberi sebuah wawasan ya, pemahaman singkat ya kepada para mahasiswa, dan mohon untuk didalami lebih lanjut, disinau lebih lanjut dengan membaca beberapa referensi, membaca buku dari sumber-sumber yang lain, dan semoga ini benar-benar bisa ya memberikan pemantik ya itu. Dan masih ada satu materi lagi nanti yang akan saya buatkan videonya. Sementara ini dulu. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa masuk secara langsung. Ya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.